Di video sebelumnya kita diperlihatkan sebuah pangkalan yang terancam hancur oleh sebuah bom kaiju. Di saat itulah Kafka terpaksa menjadi kaiju untuk menghancurkan gumpalan bom tersebut. Ya, meski kini umat manusia berhasil diselamatkan oleh Kafka, namun sayangnya wujud kaiju Kafka menjadi masalah besar. Dan Kafka harus ditangkap sebagai makhluk yang berbahaya. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Apakah Kafka akan dibunuh atau mungkin Kafka akan dijadikan sebuah senjata oleh umat manusia? Maka dari itu mari kita langsung gaskeun saja. Har har har, harau, harau, harau. Ya, berita tertangkapnya kaiju membuat geger para petinggi, yang dimana mereka ini berunding untuk membuat keputusan apakah Kafka harus dimusnahkan atau diteliti dan dijadikan sebuah senjata biologis. Dan perlu kalian tahu, ketua dari petinggi-petinggi ini merupakan ayah Shinomiya bernama Isao, dan Isao di sini memerintahkan divisi ketiga untuk segera menyerahkan kaiju nomor 8 alias Kafka. Lantas bagaimana keadaan Kafka saat ini? Ya, saat ini Kafka ditempatkan di sebuah ruangan khusus dalam keadaan diborgol di bagian badan, kaki, bahkan tangannya. Intinya di sini Kafka sudah dianggap sebagai ancaman. Ya, Kafka di sini hanya bisa merenung mengingat perkataan Shinomiya yang dimana ada dua kemungkinan yang akan terjadi, dimusnahkan atau dijadikan senjata khusus. Pria tersebut Kafka hanya bisa pasrah, namun hal yang paling disesalinya yaitu membuat Mina marah. Tak lama kemudian Mina datang sambil didampingi para penjaga, menyatakan bahwa Kafka akan dipindahkan. Setelah itu Mina pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun. Bahkan Hoshina di sini pun enggan berbicara dengan Kafka dan hanya bertugas mengantar Kafka. Tate. Nah, ketika keluar dari ruangan, seluruh pasukan sudah berbaris menyaksikan secara langsung pemindahan Kafka. Dan di sini, Kafka sangat merasa bersalah telah melakukan hal yang teledor. Bahkan tidak bisa dimaafkan oleh semuanya, terutama Ichikawa. Namun ketika Kafka akan naik, tiba-tiba Ichikawa memberanikan diri berkata dengan lantangnya bahwa ia percaya Kafka pasti akan kembali. Nah, karena hal tersebut Mina menegaskan bahwa Ichikawa akan dihukum tolak angkat sebanyak 50 kali karena berbicara tanpa izin. Namun meski begitu, sebenarnya Mina sangat mendukung Kafka yang ia kenal sejak kecil dan memuji tindakan Kafka yang berkorban demi menyelamatkan semua orang tanpa memperhitungkan keselamatannya sendiri. Dan di sini Mina mengatakan bahwa semuanya telah mengumpulkan informasi, bahkan mengumpulkan video sebagai saksi yang bermanfaat bagi Kafka. Dan tugas Kafka hanyalah membuktikan bahwa Kafka adalah manusia. Pokoknya semua pasukan divisi 3 tidak ada yang menganggap Kafka sebagai musuh. Nah, setelah itu Mina menjelaskan bahwa Kafka akan dipindahkan ke pangkalan Ariake Rinkai sesuai aturan pasal 13. Tapi tiba-tiba Kafka ingin bertanya satu hal. Meski berat hati dan takut dengan jawabannya, Kafka memberanikan diri bertanya, apakah aku masih bisa berjuang untuk berada di sisimu? Sejenak Mina terdiam dan berkata jujur bahwa ia akan terus menunggumu. Jelas jawaban itu membuat Kafka menangis tak kuasa menahan air matanya. Ya, ketika Kafka berangkat, Hoshina berserta para pasukan memberikan hormat. Jelas si petinggi ini komplain kepada siapa Hoshina memberi hormat. Hoshina bilang untuk sang ketua. Namun kenyataan yang sebenarnya, mereka semua memberi hormat pada Kafka yang telah berkorban demi melindungi pangkalan ini. Singkat cerita, Kafka telah sampai di pangkalan Ariake Rinkai. Dan karena Kafka dianggap sebagai ancaman besar, seluruh gerbang hingga gerbang ke-31 dikunci secara normal, mengurung Kafka sendirian. Setelah beberapa hari kemudian, para pasukan merasa kehilangan alias merasa sepi karena nggak ada Kafka yang biasanya suka ngelawak. Intinya rasa sedih, rasa kehilangan, rasa hampa, hambar, dan rasa kecewa bercampur aduk. Dan masih tidak menyangka Kafka adalah kaiju. Namun meski begitu, mereka semua tidak pernah merasa bahwa Kafka adalah ancaman. Yang ada Kafka selalu menolong salah satunya pada saat Minase dalam bahaya. Ya, meski mereka masih menginginkan Kafka berada di sini, namun nasib Kafka akan ditentukan oleh Biro Pembasmi
peresmian. Itu karena kehadiran Kafka akan membuat dunia ini kacau. Lebih jelasnya, jika Kafka diketahui publik sebagai kaiju, para manusia akan saling curiga satu sama lain, orang-orang di sekitarnya kaiju atau bukan. Intinya, masalah ini sudah menjadi masalah besar dan mereka-mereka ini sudah tidak bisa mencampuri masalah ini. Nah, sementara itu di sisi lain, Mina tetap sibuk mengumpulkan data-data mengenai Kafka. Di sisi lain lagi, Hoshina melamun masih tidak menyangka bahwa Kafka adalah kaiju. Namun meski begitu, di sini Hoshina sangat berharap Kafka bisa kembali ke pasukan ini. Ya, sebenarnya di sini Hoshina sangat kesal mengingat ketika bertarung dengan Kafka, yang dimana ia baru tahu bahwa Kafka mengalah darinya. Maka dari itu, Hoshina ingin bertarung sekali lagi melawan Kafka dengan seluruh kekuatannya. Di sisi lain lagi, Shinomiya memberanikan diri menghampiri sang ayah di kantornya. Ya, meski ini tidak mungkin, Shinomiya tetap berusaha meyakinkan sang ayah untuk mencabut hukuman Kafka. Itu karena Kafka sudah berusaha melindungi pangkalan, bahkan telah menyelamatkan Shinomiya sebanyak 2 kali. Lantas, sang ayah menunjukkan sebuah dokumen hasil rongsen, yang dimana jantung Kafka bukanlah jantung manusia, melainkan jantung inti kaiju. Dengan kata lain, Kafka bukanlah manusia alias kaiju nomor 8. Dan perlu kalian tahu, kaiju nomor 8 ini adalah kaiju yang telah membunuh ibu Shinomiya. Jelas di sini Shinomiya tidak bisa berkata apa-apa. Namun sebelum pergi, Shinomiya menegaskan bahwa ia tetap akan percaya Kafka. Nah, singkat cerita, kini Kafka dikunjungi para peneliti. Kafka di sini sadar bahwa apapun yang ia bicarakan pasti takkan didengar alias takkan dipercaya. Meski begitu, Kafka tidak akan menyerah di sini karena Kafka harus menjelaskan ini semua pada rekan-rekan seperjuangannya. Di sisi lain, Mina tiba-tiba mengumumkan akan memindahkan Aoi, Izumo, Iharu, dan Ichikawa ke divisi lain. Itu karena pangkalan ini sudah tidak berfungsi akibat kehancuran sekitar 75%. Jelaslah mereka pada komplain. Namun di sini Ichikawa siap menerima tugas apapun dan menerima semua keputusan sang ketua. Meski Mina menyangka bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan Kafka. Setelah itu, Izumo hanya terdiam memilah dan memilih kontak yang bisa dihubungi. Lebih jelasnya, mencari orang dalam yang bisa membantu membebaskan Kafka. Bukan hanya itu, Aoi juga berusaha menghubungi mantan pemimpin pasukan bela diri, alias orang dalam yang bisa membantu membebaskan Kafka. Ya, di sini Aoi mengungkapkan bahwa itulah yang bisa ia lakukan. Dan sebenarnya, prioritas Aoi di sini tidak mau kehilangan satupun pasukan divisi ketiga, termasuk Kafka. Kembali pada Kafka, di sini Kafka hanya bisa melamunkan perkataan Mina, yang dimana tugas Kafka saat ini yaitu berusaha meyakinkan dan membuktikan bahwa Kafka adalah manusia. Lalu tak lama kemudian muncullah rombongan pasukan yang dipimpin oleh sang direktur alias Isao. Sementara itu para petinggi lain dan Shinomiya hanya bisa menonton dan mengawasi. Namun mereka juga tidak menyangka Isao turun tangan secara langsung dalam kasus ini. Dengan kata lain, kasus ini sudah dianggap lebih dari kata penting. Nah, ketika Isao meminta untuk melepaskan borgol Kafka, para peneliti terkaget karena Kafka sangatlah berbahaya. Namun karena Isao yang meminta dan menjamin ia akan mengurusnya, para peneliti pun gak bisa membantah dan langsung membuka borgolnya. Jelas disinilah kesempatan Kafka untuk berbicara, menjelaskan bahwa Kafka adalah manusia. Namun apa yang terjadi? Ya, dalam sekejap Kafka langsung terluka parah di bagian perut dan darahnya itu diambil untuk dijadikan sebuah sampel. Isao menegaskan perubahan wujud di tangan Kafka yang sekilas itu menandakan bahwa Kafka bukanlah manusia alias kaiju nomor 8. Meski begitu, Kafka tetap meyakinkan bahwa dirinya adalah Kafka, bukan kaiju nomor 8. Dan tiba-tiba Isao mempersiapkan sebuah senjata khusus miliknya berupa sarung tangan knuckle yang tercipta dari kaiju nomor 2. 1002起動完了。元の同調オールクリア。姿のまま死ぬがいい。 Ya, di sini Kafka berencana akan menahan diri dan tidak akan menjadi kaiju sepenuhnya. Namun tiba-tiba jelas di sini Shinomiya begitu terkejut apakah Kafka akan mati. Ya, di sini kita dijelaskan bahwa Isao mendapatkan julukan sebagai pasukan terkuat umat manusia. Dan di sini Isao benar-benar tidak memberi ampun hingga membuat Kafka tak berdaya.
Ya, di sini Kafka berusaha menghindar, namun Kafka di sini masih bingung kenapa tubuhnya bereaksi secara otomatis seperti sedang berhadapan dengan kaiju. Dan di sini Kafka baru sadar bahwa aura yang dimunculkan Isao merupakan kaiju nomor 2. Ternyata senjata yang digunakan Isao merupakan kaiju nomor 2 yang pernah menghancurkan kota Sapporo di tahun 1972. Memiliki kekuatan penghancur yang sangat edan, memiliki kekuatan Bapak PLN, dan perlu diingat, senjata kaiju nomor 2 ini hanya Isao yang mampu menggunakannya. Ya, untungnya di sini Kafka bisa menahan serangan Isao. Namun sayangnya Kafka menunjukkan wujud kaiju sepenuhnya, dan yang paling parahnya Kafka telah kehilangan kesadaran. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Ichikawa yang nampak dingin seperti sedang cuek perihal Kafka. Iharu pun merasa aneh kenapa Ichikawa menerima permintaan pemindahan divisi. Ichikawa cuman menjawab bahwa dirinya ingin menjadi lebih kuat. Itu karena ia percaya Kafka akan pulang. Maka dari itu sebelum itu terjadi, Ichikawa akan menjadi kuat terlebih dahulu agar bisa melindungi Kafka, alias tidak akan membiarkan Kafka melindunginya. Tak lama para senior datang memberikan semangat dan meyakinkan bahwa Kafka akan dipulangkan, dan mereka mengajak semuanya untuk mengirimkan surat permohonan pada para petinggi. Itu karena hari ini adalah hari pengadilan bagi Kafka. Nah, di sini para senior mengabarkan bahwa Kapten Mina sedang dipanggil oleh para petinggi, dan mereka yakin bahwa Mina akan berusaha memulangkan Kafka. Shinomiya Choukan ga kenbun chū desu. Seki wa youi sarete imasen. Kembali pada Kafka yang kini sedang mengamuk menghajar Isao bagaikan binatang buas, bahkan bertindak di luar nalar manusia. Lebih jelasnya, Kafka memperintil tubuhnya sendiri agar bisa menyerang, lalu meregenerasi tubuhnya dan menghajar Isao hingga tak berdaya. Namun meski begitu, Isao tetap bangkit lalu melancarkan serangan ledakan Sonic. Namun apa yang terjadi? Tubuh kaiju yang diserang hanyalah tubuh palsu, dan inti kaijunya ada di belakang Isao dan... Ya, benturan tersebut membuat lapisan pelindung di ruang ini mulai hancur. Padahal lapisan pelindung dikategorikan bisa menahan kaiju berkekuatan 10. Wadaw. Ya, pokoknya pertarungan mereka berdua bagaikan pertarungan antar kaiju yang terlalu edan di mata manusia. Ya, menurut si petinggi ini, Isao sengaja membiarkan kaiju nomor 8 menunjukkan kekuatan aslinya. Yang dimana sebenarnya jika Isao berniat ingin membunuh, sudah dilakukan sejak awal sebelum kaiju nomor 8 berubah wujud sepenuhnya. Dengan kata lain, Isao di sini sedang mempertimbangkan Kafka. Di sisi lain kita diperlihatkan kembali perbincangan antara Aoi dan Izumo, yang dimana Aoi di sini mengungkapkan bahwa alasan masuk ke dalam pasukan pertahanan yaitu untuk melindungi, namun dirinya malah dilindungi oleh Kafka. Ya, di sini Aoi menegaskan untuk menilai kriteria seseorang bukan dari latar belakangnya ataupun perkataan manisnya, melainkan harus dinilai berdasarkan tindakannya. Dan di sini Izumo setuju dengan perkataan Aoi barusan. Kembali pada Kafka yang terus bertarung secara brutal layaknya hewan buas, bahkan berhasil melukai Isao. Sementara itu di dalam alam bawah sadar, Kafka sedang berusaha untuk mengembalikan kesadarannya sambil menyaksikan tubuhnya yang bergerak sendiri melawan Isao hingga membuat Isao tak berdaya hampir terbunuh. Sekilas Kafka melihat Shinomiya yang sedang menonton, dan di sini Kafka benar-benar panik tidak mau terlihat sebagai pembunuh ayahnya. Sementara itu Shinomiya terbayang perjanjian yang pernah ia lontarkan pada Kafka, yang dimana jika Kafka tidak lagi berperi kemanusiaan, Shinomiya lah yang akan membunuh Kafka. Maka dari itu Shinomiya tidak ingin itu terjadi karena Shinomiya masih percaya terhadap Kafka.
Ya, sungguh tidak disangka Kafka yang sedang berusaha malah dilahap oleh kaiju hingga akhirnya Kafka tenggelam dalam kesadarannya sendiri. Jelas hal tersebut membuat Kafka frustasi menyerah dengan keadaannya sendiri tenggelam dalam lautan tanpa harapan. Namun tiba-tiba muncul sebuah cahaya lambaian tangan dari teman semasa kecilnya, yaitu Mina. Dan Kafka jadi teringat perkataan Mina bahwa Mina akan selalu menunggunya. Disitulah harapan Kafka mulai bangkit lagi dan... Ya, untungnya di saat-saat terakhir Kafka tersadar bahkan melukai inti kaijunya sendiri. Lantas Kafka menegaskan bahwa dirinya bukanlah kaiju nomor 8. Tiba-tiba Narumi sudah bersiap untuk memenggal Kafka. Jelas di sini Isao menyuruhnya untuk mengangkat senjatanya. Itu karena pengujian ini sudah berakhir. Nah, mari kita perkenalkan dulu Narumi di sini merupakan Kapten Divisi 1. Namun sayang kita belum dijelaskan secara detailnya karena yang paling penting saat ini Isao masih berbaik hati meminta tim medis untuk merawat Kafka karena inti kaijunya telah terluka. Singkat cerita, setelah insiden tersebut, Mina dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai Kafka selama menjadi pasukan pertahanan. Di sini Mina mengakui bahwa Kafka merupakan teman semasa kecilnya, namun ia tidak pernah memudahkan Kafka dalam ujian masuk. Intinya, Mina bukanlah orang dalam bagi Kafka. Nah, para petinggi pun menemukan data bahwa ungkapan Mina memanglah jujur karena Mina sendiri telah menolak Kafka. Dan yang menerima Kafka hanyalah Hoshina, itu pun dijadikan sebagai kadet sebagai pertimbangan. Nah, sebelum lanjut pada laporan selanjutnya, para petinggi mengingatkan bahwa perkataan Mina tidak akan berpengaruh sedikit pun. Intinya, apapun keputusan para petinggi, Mina diharuskan jangan menyesali ataupun menyalahkan diri sendiri. Lantas, Mina pun melaporkan performa Kafka selama menjadi petugas. Pada saat pembasmian Sagamihara, Kafka berkontribusi menemukan inti kaiju bahkan organ perkembangbiakan Yoju. Bukan hanya itu, Kafka berkali-kali berhasil menyelamatkan banyak pasukan dari bahaya yang mengancam nyawa mereka. Bahkan, Kafka berhasil melempar bom kaiju yang hampir menghancurkan pangkalan divisi ketiga. Jelas semuanya pada nyinyir bahwa semua yang dilakukan Kafka menggunakan kekuatan kaiju. Dengan kata lain, Kafka memanglah kaiju. Sontaklah Mina melaporkan bahwa Kafka hanya memiliki kekuatan tempur 0%. Bahkan di ujian sebelumnya, Kafka tidak pernah lolos ujian sebanyak 12 kali. Makanya Kafka saat ini merupakan pasukan tertua di antara pasukan baru. Dan satu hal yang meyakinkan Mina, Kafka tidak pernah berhenti berjuang meski sudah berulang kali telah gagal. Bahkan Kafka telah berusaha menaikkan kekuatan tempurnya meski cuma sedikit dari 0% hingga 1%. Dan ia berubah menjadi kaiju hanya untuk menyelamatkan orang lain. Intinya, Mina mengenal Kafka sebagai orang yang paling pantang menyerah dari siapapun, bahkan rela berkorban. Selintas kita diperlihatkan masa kecil Mina, yang dimana ketika Mina menangis kehilangan seseorang yang ia sayangi, Kafka datang mencoba menenangkan Mina. Meski sebenarnya Kafka sendiri tidak bisa menahan rasa sedihnya. Ya, Mina menegaskan bahwa Kafka adalah orang yang paling berperi kemanusiaan. Dan Mina menegaskan kembali bahwa Kafka dinilai terpilih sebagai petugas yang bisa diandalkan terletak di dalam hatinya. Jelas para petinggi jengkel mendengarnya karena ungkapan Mina dianggap sebagai pembelaan terhadap bawahan. Dengan kata lain, mereka semua tidak akan percaya dengan konsep hati. Berbeda dengan Isao yang tetap bijak berterima kasih pada Mina dan menyuruhnya untuk pergi karena urusannya sudah selesai. Nah, disinilah Isao memutuskan bahwa kaiju nomor 8 akan dijadikan sebagai kekuatan tempur namun bukan sebagai senjata. Jelas semuanya menolak karena kaiju nomor 8 dianggap terlalu berbahaya. Lantas Isao menjelaskan jika kaiju nomor 8 dijadikan senjata, sudah dipastikan kekuatannya itu takkan sama. Sedangkan dunia ini semakin terancam karena makin banyak bermunculan dai kaiju yang semakin kuat. Maka dari itu pasukan pertahanan lebih efektif untuk memanfaatkan Kafka sebagai kekuatan tempur umat manusia. Isao kembali mengingatkan bahwa 10 tahun yang lalu telah terjadi ancaman massal hingga menewaskan 200 pasukan termasuk sang istri. Dengan kata lain, untuk menghindari kejadian itu, Isao akan memanfaatkan Kafka sebagai harapan umat manusia. Ya, meski keputusan sudah ditentukan, namun sebagian petinggi tetap tidak akan setuju meski Isao menyetujuinya. 制御可能だと判断した怪獣を生きたまま運用するなんて
Lalu bagaimana keadaan Kafka saat ini? Ya, setelah menjalani perawatan khusus, Kafka dipindahkan ke sebuah rumah sakit khusus pasukan pertahanan. Di sini Kafka berpikiran bahwa dirinya sangat membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya membiarkan Mina menangis, dan Kafka takkan pernah memaafkan Kaiju. Maka dari itu Kafka selalu berpikiran daripada menjadi kaiju, mending lebih baik mati sebagai manusia. Dan itulah alasan kenapa Kafka melukai dirinya sendiri ketika terjebak di dalam alam bawah sadarnya. Nah, ketika Kafka tersadar, Kafka terheran kenapa dirinya masih hidup. Lalu ketika melihat Isao yang masih hidup, Kafka sangat bersyukur. Itu karena jika terjadi apa-apa terhadap Isao, Kafka akan merasa malu ketika berhadapan dengan Shinomiya. Nah, di sini Kafka bertanya kenapa dirinya dibiarkan hidup, apakah pasukan pertahanan sudah menerima Kafka? Isao menjelaskan jika Kafka manusia, sudah dipastikan Kafka takkan hidup. Intinya para petinggi sudah memutuskan bahwa Kafka dinyatakan sebagai kaiju, bukan manusia. Namun untuk soal musuh atau bukan masih ditangguhkan. Dalam artian kehadiran Kafka masih dalam tahap pertimbangan dan pengawasan. Tapi perlu diingat, semua para petinggi menolak membiarkan Kafka hidup. Bahkan mereka tidak setuju dengan keputusan Isao. Nah, disinilah Isao meminta Kafka untuk membuktikan bahwa Kafka berguna bagi umat manusia. Sontaklah Kafka berjanji bahwa kelak suatu hari nanti Kafka akan membuat para petinggi mengakuinya sebagai pasukan pertahanan. Di sisi lain, Mina yang jalan sendirian tiba-tiba tersenyum manis ketika mendapatkan kabar baik tentang Kafka. Bukan hanya Mina, Shinomiya pun sangat senang mendengar Kafka masih dibiarkan hidup. Maka dari itu kali ini Shinomiya berjanji akan menjadi yang lebih kuat lagi agar bisa mengatasi ketika situasi sedang kritis. Di sisi lain, Aoi dan Izumo begitu senang mendengar Kafka terbebas tanpa orang dalam. Lebih jelasnya, semua ini atas usaha Kafka sendiri. Di sisi lain lagi, Ichikawa dan Iharu begitupun semuanya sangat senang mendengar si Om telah bebas. Dan sudah dipastikan perkumpulan ini akan menjadi ramai kembali. Nah, sementara itu Hoshina sebenarnya sangat senang mendengar kabar Kafka. Namun hal yang menyulitkan akan segera dimulai. Yang dimana jika dunia tahu bahwa di dalam pasukan ada kaiju, pasti akan kacau. Dan di sini Hoshina sadar bahwa Kafka harus membuktikan supaya diakui oleh semua orang. Di sisi lain lagi kita diperlihatkan pasukan pembersih yang begitu kesal kalah mulu main catur online. Dan lawannya itu bernama nomor 9, menduduki peringkat 1. Dan sungguh tidak disangka ternyata nomor 9 itu dimainkan oleh si Acuy alias Kaiju nomor 9. Ya, intinya di sini Acuy telah mengerti dan memiliki gambaran kecerdasan manusia, yang dimana manusia tidak ada yang menonjol. Namun kini ia tahu senjata terkuat manusia, yaitu kecerdasan yang terkumpul dari generasi ke generasi. Ya, di sini entah dengan siapa Acuy berbicara, namun isi dari pembicaraannya, Acuy sudah mempersiapkan fase penyerangan selanjutnya dan ia berjanji akan merebut kembali kekuatan kaiju yang diambil oleh manusia. Tamat ending yang sangat membagongkan. Woi, apaan ini woi? Lagi-lagi dapat ending yang nanggung gini woi. Ada apa ini woi? Ada apa dengan bulan ini woi? Ya sudahlah, mau bagaimana lagi bro. Yang pasti gue bakalan selalu menunggu season 2-nya bro. Jujur bro, anime ini bagus banget, keren banget, mantap ya pokoknya mah. Animasinya bagus, alur kisahnya pun bagus banget. Ya begitulah. Jadi gini ya bro, sebenarnya umur Kafka sama gue tuh nggak beda jauh. Kafka 33, gue 31. Jadi kayak relate gitu bro. Misalnya ketika Kafka nggak mau disebut om-om, itu sama loh kayak gue ya. Maunya itu dibilang kakak aja gitu biar enak didengarnya. Ada-ada aja ya. Tapi bro, coba perhatikan dari episode awal sampai akhir. Adegan yang memperlihatkan kata terima kasih itu selalu ada loh. Tapi ada juga yang nggak ada sih. Cuman banyak sekali adegan terima kasihnya. Kalian sadar nggak sih? Oke, kita bahas ya. Nah, pas awal-awal, Kafka itu merupakan seorang pasukan pembersih yang nggak dipandang sama sekali. Padahal pembersih juga berperan penting di masyarakat. Nah, ketika ada seseorang yang berterima kasih, bagi Kafka itu benar-benar sangat tersentuh loh. Apalagi ketika ada bocil yang berterima kasih ketika diselamatkan meski awalnya ketakutan karena wujud Kafka itu kaiju bro. Ya, intinya ada sedikit maksud dari anime ini untuk mengingatkan kita agar jangan lupa berterima kasih pada siapapun yang telah berjasa dalam hal sekecil apapun. Karena baginya, ucapan terima kasih itu merupakan penghargaan terindah meski tidak berbentuk. Sebenarnya masih banyak pesan yang gue tangkap dari anime ini, tapi kalau diceritain semua pasti bakalan lama banget bro. Ya, intinya, berapapun usia kalian jangan pernah berhenti berjuang dan ingat itikad baik akan selalu mengalahkan apapun.
Oh iya bro, sebelumnya ya makasih ya buat kalian yang selalu nonton di channel ini. Terima kasih yang selalu mendukung channel ini. Terima kasih pada kalian yang selalu komen di semua video channel ini. Maaf ya kalau misalkan ada bagian yang tidak dibalas komentarnya. Dan terima kasih yang selalu like videonya, bahkan subscribe channel ini. Pokoknya mah gue sangat berterima kasih pada kalian. Karena gue tuh tanpa kalian tuh bukan apa-apa bro. Ya, sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Karena kunci agar selalu sehat itu harus bahagia. Harau, harau, harau. Ya, sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Karena kunci agar selalu sehat itu harus bahagia. Harau, harau, harau.